tugas di Dinas Pendidikan, tepatnya di SMA N1 Surade. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi yang berkaitan dengan mata pelajaran yang saya ampu, yaitu Sosiologi Peminatan. Materi ini diajarkan di kelas 12 semester ganjil. Materi yang akan saya bawakan akan terkait dengan globalisasi. Lebih tepatnya adalah permasalahan yang timbul akibat globalisasi sosial. Kenapa globalisasi akan memicu permasalahan sosial? Karena lagi-lagi globalisasi itu adalah dunia tanpa sekat, sehingga setiap masyarakat akan bisa bersaing, berkompetisi, dan memiliki permasalahan yang timbul, permasalahan baru, permasalahan lama yang timbul kembali akibat globalisasi ini. Sangat banyak yang akan muncul dari proses globalisasi sosial ini. Makanya saya akan mengambil 4 permasalahan yang cukup populer yang muncul akibat dari globalisasi sosial. Yang pertama adalah neokolonialisme atau penjajahan jenis baru. Yang kedua adalah budaya populer. Yang ketiga adalah konsumerisme, dan yang keempat adalah kerusakan lingkungan. Kenapa 4 permasalahan ini? Karena lagi-lagi saya ambil yang paling sering ditemui di masyarakat dan cukup sering menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat kita. Kita mulai dari neokolonialisme itu sendiri. Dari kata kolonialisme mungkin kita sudah sama-sama tahu ya, kolonialisme artinya adalah penjajahan jenis baru. Penjajahan jenis baru ini, neokolonialisme itu apa bedanya dengan kolonialisme yang sempat kita rasakan oleh Jepang, oleh Belanda? Kita dijajah oleh Portugis ketika zaman dahulu. Apa bedanya? Ternyata hampir sama sebetulnya. Ada keterjajahan atau dikuasainya sektor sumber daya yang dilakukan oleh negara-negara yang memiliki power lebih besar. Contohnya negara-negara maju, negara-negara Eropa, negara-negara Barat yang cenderung melakukan intimidasi dan munculan kekuatan, penggunaan kekuatan untuk melakukan keinginan yang mereka hendaki. Contoh sederhananya yaitu impor dan ekspor. Kita Indonesia ini cenderung menjadi negara yang cuman menikmati atau konsumen. Kita harus menerima ketika motor yang datang bentuknya seperti itu, kita harus menerima karena kita bukan produsen otomotif yang baik. Kemudian ketika kita butuh terigu untuk segala bahan baku makanan sehari-hari, ternyata kita butuh ekspor dari Rusia dan Ukraina yang sekarang sedang berkonflik, akhirnya menjadikan segala bahan baku yang berkaitan dengan terigu bermasalah juga kan. Nah, ini menjadi permasalahan jenis baru sekarang. Kita dijajah tapi tidak secara langsung, tapi secara kebutuhan, secara ekspor impor, secara segala sesuatu yang kita gunakan itu membutuhkan bantuan dari negara maju yang memiliki power lebih besar. Kemudian ada yang kedua adalah permasalahannya budaya populer. Apa sih budaya atau pop culture? Pop culture, ciri-ciri budaya populer adanya banyak tren, kata-kata viral, segala sesuatu yang cukup menjadi pandangan publik ini menjadi yang disebut budaya populer. Kenapa budaya populer menimbulkan permasalahan? Karena tidak semua budaya populer memiliki dampak yang baik. Banyak dampak-dampak yang buruk. Contohnya challenge-challenge, prank-prank yang terjadi di media-media sosial kita menimbulkan generasi muda kita malah menjadi generasi yang cukup misalnya cukup arogan, cukup tidak bisa bertanggung jawab, dan banyak hal-hal yang sebetulnya tidak perlu dilakukan. Kemudian permasalahan yang ketiga adalah konsumerisme.
Apa yang dimaksud dengan konsumerisme? Konsumerisme itu dari kata dasarnya konsumen, tapi konsumen itu mengkonsumsi suatu barang, jasa atau produk, tapi secara berlebihan. Contoh sederhananya yaitu tren fashion, gengsi, tren HP mungkin ya. HP setiap tahun harus ganti, HP setiap ganti kelas harus ganti, HP setiap ada generasi baru harus ganti. Itu adalah salah satu bentuk konsumerisme yang sebetulnya HP kita belum rusak, HP kita belum membutuhkan upgrade, tapi kita ingin menggantinya karena misalnya mengikuti tren ataupun gengsi yang tercipta. Kemudian yang terakhir adalah permasalahan yang timbul akibat kerusakan lingkungan. Kenapa kerusakan lingkungan akan timbul akibat globalisasi? Karena globalisasi, balik lagi ke pengertiannya, yaitu dunia tanpa sekat, tanpa batas, sehingga setiap negara bisa bersaing dan berkompetisi. Dan berkompetisi ini bisa antar negara. Jadi ketika ada sumber daya alam yang baik di suatu negara, bisa dieksploitasi oleh negara manapun. Karena tadi aspek globalisasi ini sangat sulit dicegah. Setiap negara bisa bersaing, berkompetisi, sehingga setiap negara tidak bisa independen mengelola sumber daya alamnya secara sendiri. Akibatnya sumber daya alam ada yang dieksploitasi secara berlebihan, limbahnya tidak diatur secara baik, dan lain-lain, sehingga menimbulkan permasalahan sosial khususnya di bidang lingkungan. Mungkin itu saja 4 permasalahan yang harus kita sama-sama sigap dan tanggapi. Kemudian kita harus sama-sama mempelajari resolusi atau pemecahan masalah terkait 4 permasalahan ini yang akan sama-sama kita diskusikan di kesempatan lain kalinya. Dan semoga 4 permasalahan itu bisa sama-sama menambah dana kita, menambah pengetahuan kita terkait tentang globalisasi. Itu ternyata memicu banyak permasalahan yang timbul juga ternyata. Dan kita harus bisa memilah, memfilter apa yang baik terhadap kita dari dampak globalisasi ini, dan mencegah dan memfilter segala sesuatu yang kurang baik dari globalisasi ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.